stasiun Purwokerto. Nah, jadi di sore hari ini saya akan kembali lagi menuju ke kota Yogyakarta ya. Dan di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Jakatingkir. Dan nanti untuk ketibanya kereta api Jakatingkir di stasiun Purwokerto itu pada pukul 16:30. Dan ini yang di jalur nomor 2 itu merupakan kereta api Progo dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Yaudah, ikutin terus video perjalanan saya kali ini sampai di kota Yogyakarta. Oke teman-teman, tadi untuk kereta api Progo barusan saja diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Dan ini yang di jalur nomor 1 merupakan kereta api Serayu Malam dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Kiara Condong menuju ke Jakarta Pasar Senen. Dan yang di jalur nomor 4 itu merupakan kereta api Joglo Semarkerto. Dan saat ini untuk stasiun Purwokerto sedang direvitalisasi ya. Dan di sini sedang dilakukan pembangunan peron tinggi. Dan oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di area tunggu di dalam stasiun Purwokerto ya. Dan di sini itu yang dulunya menjadi boarding yang lama ya, saat ini dirubah menjadi area tunggu bagi calon penumpang kereta api yang akan naik dari stasiun Purwokerto. Dan di dalam sini itu bisa dibilang cukup luas ya. Dan di sini juga ada mini panggung. Dan tentunya untuk di ruangan sini itu sudah ber AC. Nih. Dulunya itu di sebelah sini itu merupakan loket ya. Dan untuk boardingnya itu dulu di sebelah sini. Cuma saat ini untuk boardingnya semua sudah dipindah melalui Skybridge yang ada di sebelah sana tadi. Dan tentunya kalian juga bisa apabila ingin boarding di stasiun Purwokerto itu bisa melalui pintu barat yang ada di sebelah sana.
Dan oke teman-teman, ini untuk kereta api Jaka Tingkir telah tiba di stasiun Purwokerto di jalur nomor 3 ya. Dan di perjalanan kali ini saya naik di kereta ekonomi 8 atau di paling belakang. Dan oke teman-teman, ini pada pukul 16:35 untuk kereta api Jaka Tingkir tepat waktu diberangkatkan dari stasiun Purwokerto ya. Dan di sini saya naik di kereta ekonomi 8, mana untuk sarana ini itu merupakan sarana tahun 2024 dengan nomor urut ke-24. Tipe perawatan sarana kereta ini yaitu di Solo Balapan. Dan untuk fasilitasnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya. Di atas sana itu ada display informasi ya. Kemudian dilengkapi pula dengan 2 unit televisi, ada CCTV. Di sini juga ada televisi ya, nih. Di belakang sana juga ada. Untuk sumber penerangan di dalam kabin itu seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kompartemen bagasinya itu seperti ini. Dan di sini itu ada gantungan ya, nih, yang bisa kalian gunakan tempat untuk menggantung tas kecil maupun jaket kalian. Di sini ada tirai ya, nih. Kemudian untuk penomoran setiap seatnya itu sudah menggunakan sistem display seperti ini ya, nih. Nah, kemudian untuk fasilitas di setiap kursinya di sini itu sudah ada tuas reclining seat ya. Jadi untuk posisi kursinya itu bisa sedikit direbahkan. Di sini ada armrest, kemudian dilengkapi pula dengan ini colokan ya. Di sebelah sini juga ada kantong yang bisa kalian gunakan tempat untuk menaruh barang atau foto. Dilengkapi pula ini untuk sampah ya. Kemudian di sebelah sini juga ada armrest ya, nih. Kemudian ada colokan USB yang ada di sebelah sini. Dan untuk kapasitas total satu kereta itu ada 80 penumpang. Tentunya untuk di sarana ekonomi New Generation ini, untuk kursinya itu sudah searah dengan jalannya kereta. Jadi kalian tidak usah khawatir untuk memilih seat apabila naik kereta api Jaka Tingkir ini. ini pada pukul 16:55 untuk perjalanan kereta api
untuk stasiun Kroya ini merupakan stasiun besar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto dan juga merupakan salah satu stasiun tersibuk yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk stasiun Kroya itu terdapat percabangan jalur ya, dimana untuk jalur yang nanti di sebelah kanan itu merupakan jalur selatan dari arah Bandung, dan ini untuk jalur yang sedang dilalui kereta api Jakatingkir itu merupakan jalur dari arah Cirebon. Dan nanti untuk kereta api Jakatingkir pemberhentian di stasiun Kroya mungkin juga tidak begitu lama. Dan oke teman-teman, ini untuk kereta api Jakatingkir telah tiba di jalur nomor 4 stasiun Kroya, dan yang ada di jalur nomor 6 itu merupakan kereta api Kertanegara dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Purwokerto. Kita ke seberang dulu ya. Wow, ada kuong. Apa ini? Ini ketel ya teman-teman. Dan ini untuk kereta api Kertanegara itu membawa 2 kelas, yaitu kelas ekonomi, dimana untuk sarana ekonominya itu menggunakan ekonomi New Image ya. Dan untuk kelas eksekutifnya itu coba kita lihat nanti menggunakan sarana apa. Ya karena saya mendapatkan informasi kalau untuk kereta api Kertanegara itu kalau tidak salah untuk sementara waktu menggunakan eksekutif Milestone. Coba kita lihat nanti apakah untuk kelas eksekutifnya menggunakan Milestone atau New Image. Oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Jakatingkir ini barusan saja melintas langsung di stasiun Kemeranjen ya. Dan nanti untuk menempuh perjalanan ke kota Yogyakarta atau lebih tepatnya stasiun Lempuyangan tujuan saya itu nanti sekitar 2 jam 28 menit. Dan ini untuk kondisi penumpang di ekonomi 8 itu untuk kondisinya tidak begitu banyak penumpang ya, dan masih banyak kursi yang kosong. Tentunya di perjalanan kali ini saya memanfaatkan tiket tarif khusus, dimana untuk kereta api Jakatingkir itu juga berlaku tiket tarif khusus ya, yaitu dari Purwokerto menuju ke Lempuyangan yang ada di kota Yogyakarta itu kelas ekonomi Rp105.000 saja, dan itu bisa kalian beli 2 jam sebelum keberangkatan kereta melalui aplikasi Akses by KAI, atau kalian bisa beli langsung di loket stasiun keberangkatan selama masih ada sisa kursi yang tersedia.
Dan oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan kita tiba di stasiun Gombong, lebih tepatnya ini kita masuk di jalur nomor 4 ya. Dan ini untuk di kereta ekonomi 7, di pintu bordes bagian belakang tidak mendapatkan peron ya. Dan juga di kereta 8 yang saya naikin itu malah tidak dapat peron sama sekali. Dan untuk penumpang yang naik di stasiun Gombong sepertinya tidak begitu banyak ya. Dan ini saya mau foto dulu, bingung ini teman-teman. Ya udahlah, mungkin saya bisa menikmati sore hari di stasiun Gombong dari sini aja. Tinggi nih. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Jakatingkir telah tiba di stasiun Kebumen. Ini lebih tepatnya kita masuk di jalur nomor 4. Dan untuk penumpang kereta api Jakatingkir yang naik di stasiun Kebumen itu tidak ada ya. Dan untuk penumpang yang turun di sini itu juga tidak ada. Dan untuk kereta api Jakatingkir itu berhenti di stasiun Kebumen mungkin sekitar 3-5 menit saja. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Jakatingkir barusan saja meninggalkan stasiun Kebumen ya. Dan ini untuk kondisi di ekonomi 8 itu masih sama seperti tadi ya, saat berangkat dari stasiun Purwokerto itu masih banyak kursi yang kosong. Dan oke teman-teman, jadi untuk di sarana ekonomi New Generation ini buatan dari PT Industri Kereta Api atau PT Inka yang ada di Kota Madiun, ini kalau menurut saya pribadi di sarana tahun 2024 ini dengan nomor pengundian ke-24 di ekonomi 8 kereta api Jakatingkir itu bisa dibilang hingga detik ini untuk dari segi suspensi atau goncangan di dalam kereta itu kalau menurut saya pribadi masih cukup nyaman ya. Cuma ini kalau saya lihat itu sudah mulai ada minusnya, yaitu dari indikator speedometer yang ada di display informasi yang ada di atas bordes itu, untuk indikatornya mungkin sudah mulai rusak ya, karena tadi saya lihat itu untuk indikatornya itu tidak berjalan sama sekali ya. Cuma untuk informasi-informasi lainnya itu masih berfungsi dengan cukup baik. Dan ini untuk kondisi di luar itu sudah mulai gelap ya, jadi mungkin nanti saya akan merekamnya itu saat kereta api Jakatingkir ini berhenti di suatu stasiun. Dan oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan kereta api Jakatingkir tiba di stasiun Kutowinangun ya. Dan ini kita masuk di jalur nomor 2. Seperti biasa di sini tidak mendapatkan peron ya. Dan di stasiun Kutowinangun ini sudah memasuki waktu sholat maghrib.
Oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Jakatingkir persiapan masuk di stasiun Kutoarjo ya. Ini tandanya kita sudah masuk di ujung timur wilayah daerah operasi 5 Purwokerto ya. Dan untuk perjalanan ke Lempuyangan Kota Yogyakarta tujuan saya itu bisa dibilang tidak begitu lama ya, hanya sekitar 50 menit lagi. Dan oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan kita bersama kereta api Jakatingkir sudah masuk di jalur nomor 3 stasiun Kutoarjo ya. Dan ini untuk penumpang yang turun maupun yang naik di stasiun Kutoarjo sepertinya tidak ada. Dan untuk perjalanan ke kota Yogyakarta tujuan saya, lebih tepatnya di stasiun Lempuyangan, itu sekitar 40-50 menit lagi. Dan oke teman-teman, ini untuk stasiun Kutoarjo itu kan merupakan stasiun besar yang ada di ujung timur daerah operasi 5 Purwokerto. Dan untuk stasiun Kutoarjo ini bisa dibilang merupakan bangunan stasiun besar ya. Dan untuk kereta api yang berhenti maksud saya kereta api yang berhenti di stasiun Kutoarjo itu juga cukup banyak. Dan untuk kereta api keberangkatan awal dari sini yaitu ada kereta api Sawunggali, dimana untuk kereta api Sawunggali itu dalam satu hari melayani 3 kali keberangkatan dari stasiun Kutoarjo ya. Kemudian ada kereta api Kutojaya Selatan dan juga ada kereta api Pramex atau Prambanan Express yang ada di depan sana. Dan ini untuk bangunan stasiun Kutoarjo bisa dibilang juga cukup besar ya. Dan tentunya di sini sudah menggunakan peron tinggi. Dan untuk peronnya juga cukup panjang dari ujung sebelah sana hingga ujung sebelah sana. Bagi Anda mengakhiri perjalanan di stasiun Wates, kami persilakan mempersiapkan diri. Periksa teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Akses pintu keluar stasiun Wates berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Jakatingkir telah tiba di jalur nomor 1 stasiun Wates ya. Dan untuk penumpang yang turun di stasiun Wates bisa dibilang cukup banyak, yang mayoritas ada di kereta bagian depan. Dan untuk kereta api Jakatingkir berhenti di stasiun Wates juga tidak begitu lama. Ini persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Wates. Jadi untuk estimasi berhenti di sini itu hanya sekitar 2-3 menit saja. Dan oke teman-teman, ini untuk kereta api Jakatingkir itu baru saja diberangkatkan dari stasiun Wates ya. Dan untuk estimasi ke stasiun Lempuyangan tujuan saya itu hanya sekitar 20-25 menit lagi. Dan di sini untuk fasilitas toilet di sarana ekonomi New Generation tentunya itu sudah dipisah ya teman-teman. Dimana untuk pintu yang berwarna pink itu dikhususkan untuk toilet wanita, dan pintu yang berwarna biru tua ini itu dikhususkan untuk toilet pria nih. Dan untuk fasilitasnya seperti ini ya teman-teman, menggunakan kloset duduk, ada wastafel, ada sabun, kemudian ada tisu, ada tempat sampah, ada pegangan tangan, ada pewangi kamar mandi, dan itu untuk tombol flashnya ya, dan juga itu untuk jet showernya. Di sini juga ada cermin ya teman-teman nih. Kemudian di sebelah sini itu juga ada tempat untuk cuci kaki. Jadi bagi kalian yang ingin berwudu di toilet kereta itu saat ini bisa lebih mudah ya nih. Kemudian kita lihat untuk di toilet wanita ya. Untuk fasilitasnya sama aja, cuma di sini ditambah tempat untuk bayi itu. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Jakatingkir baru saja diberangkatkan dari stasiun Wates ya. Dan mungkin untuk perjalanan ke Lempuyangan tujuan saya itu masih sekitar 20 menit lagi. Dan mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan di video perjalanan kali ini ya. Jadi untuk waktu tempuh dari Purwokerto ke Lempuyangan Kota Jogja naik kereta api Jakatingkir ini itu bisa dibilang tidak begitu lama ya, hanya sekitar 2 jam 28 menit. Dan untuk dari segi tarifnya itu
itu juga bisa dibilang sangat terjangkau ya. Karena ini saya memanfaatkan tiket tarif khusus, dimana untuk tiket tarif khusus itu bisa kalian beli 2 jam sebelum keberangkatan kereta melalui aplikasi Akses by KAI, atau kalian bisa beli langsung di loket stasiun keberangkatan. Dan untuk tiket tarif khusus kereta api Jakarta Tingkir itu di kelas ekonomi hanya Rp105.000 saja. Dan untuk kereta api Jakarta Tingkir ini itu kan hanya membawa satu kelas ya, yaitu kelas ekonomi. Dan sebelumnya untuk kereta api Jakarta Tingkir itu menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub ya, dimana untuk konfigurasinya sebelumnya itu dua-dua berhadapan ya. Cuma saat ini untuk kereta api Jakarta Tingkir itu sudah upgrade menggunakan sarana ekonomi New Generation. Dan ini untuk sarana ekonomi New Generation itu kalau menurut saya pribadi untuk dari segi goncangan masih cukup nyaman, dan juga dari suspensinya juga masih sangat empuk. Kemudian untuk dari segi fasilitas yang ada di dalam toilet kereta itu bisa dibilang toiletnya juga sangat bersih, untuk fasilitasnya juga sangat memadai. Dan untuk kursinya ini bisa dibilang cukup nyaman ya, dimana untuk di sebelah sini dan juga di sebelah sini itu ada semacam cekungan ya, jadi kalian itu bisa senderan ke sini maupun ke sini. Yaudah, ini tidak lama lagi untuk kereta api Jakarta Tingkir itu akan tiba di stasiun Lempuyangan. Dan untuk kereta api Jakarta Tingkir ini tujuan akhirnya itu di stasiun Solo Balapan. Dan oke teman-teman, alhamdulillah kali ini untuk perjalanan saya bersama kereta api Jakarta Tingkir telah tiba di stasiun Lempuyangan. Dan mungkin untuk video perjalanan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Dan saya mohon maaf apabila pengambilan video konten kali ini sedikit kurang maksimal. Dan nantikan video-video perjalanan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.